Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. BTW untuk yang nomor 7 ini kan perhatikan pernyataan berikut untuk mengerjakan soal nomor 7 sampai 9. Jadi kalau misalkan ada kata-kata kayak perhatikan pernyataan berikut kayak 7 sampai 9 kayak gini nih. Mana sih? Ya kayak gini-gini nih. Kalian tuh intinya harus tahu kalau biasanya tuh satu pernyataan atau suatu informasi dia tuh kadang suka agak yang berkesinambungan. Kadang ya. Nah, sekarang di sini kalau kita lihat dalam rangka pemilihan ketua OSIS beserta wakilnya, SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta menggelar rapat terbuka untuk memilih formasi yang sesuai dengan 8 kandidat terpilih nih. Dari hasil seleksi, 4 kandidat dinyatakan layak menjadi ketua OSIS, terus pas sisanya dinyatakan sebagai calon ketua OSIS. Adapun calon ketua OSISnya itu adalah Randy, Heru, Brian, dan Ambar. Lalu untuk si siapa? Wakilnya itu adalah Ferdi, Fani, Lucy, dan Dimas. Nah ini bisa aja kita buat ruang sampelnya ya. Ini tuh ruang sampelnya bisa banget pakai tabel. Jadi kayak kita bikin tabel di sini aja deh. Kita misalkan kayak yang ke bawah itu adalah untuk ketua nih, ke bawah itu untuk ketua, yang atas tuh ya astagfirullah kok gak bisa, oh udah, yang atas itu untuk wakil ketua ya, WK ya. Nah sekarang untuk ketua nih ya, untuk ketua kan katanya tadi Randy, kita pakai huruf depan-depannya aja ya biar nggak kebanyakan. Randy, Heru, Brian, sama Ambar. Nah untuk wakilnya tuh dua, ya Allah jelek banget, nggak apa-apa ya. Untuk wakilnya ada Ferdi, and then ada Fani, lanjut ada Lucy, dan ada Dimas. Berarti kan di sini kan si Randy itu tuh bisa aja dia tuh wakilnya si Ferdian ya, bisa juga si Randy itu nanti dengan si Fani, bisa aja Randy dengan Lucy, bisa aja Randy dengan si Dimas. Nah begitupun selanjutnya nih kayak astaga, kayak si Heru bisa dengan Ferdi, terus Heru dengan Fani. Yaudahlah selanjutnya gitu. Kalian bisa paham kan? Kalau nggak paham ya cobalah nanti chat saya, tahu kan nomor saya. Nah terus ini biar kalian cepet bentar ya. Oke lanjut. Nah di sini nomor 7 pertanyaannya adalah jumlah banyak pasangan formasi yang mungkin terjadi. Ini kan maksudnya kayak nomor 7 tuh kayak ruang sampelnya gitu loh. Jumlah banyak pasangan formasi yang mungkin terjadi untuk para kandidat adalah, ya kita tinggal hitung, ada 1, 2, 3, 4, 4 ke kanan, 4 ke bawah, berarti kan 4 kali 4 adalah 16. Berarti jumlah banyak pasangan yang terjadi itu adalah 16. Nah, terus peluang terpilihnya Heru sebagai ketua OSIS. Berarti kan di sini kalau ada kata-kata peluang tuh ya udah kita masuk ke materi peluang, yaitu rumusnya NA per NS. NS-nya tadi kan kita udah tahu ya. Tar dulu. Ini si Heru ya. Kita jangan sampai terkecoh. Di sini kan terpilihnya Heru itu berarti kan 16 ya. Ruang sampel itu pasti 16. Terus ruang sih banyaknya kejadian yang syaratnya itu kan katanya Heru sebagai ketua OSIS. Berarti kan kita nyari yang Herunya aja nih, yang ini nih. Sorry. Nah ini ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah ini bisa disederhanakan nggak? Kalau bisa yaudah kita sederhanakan, berhubung bisa yaudah kita sederhanakan. Berarti peluang si siapa namanya Heru sebagai ketua OSIS itu ada 1/4 gitu. Nah sekarang peluang tidak terpilihnya pasangan Randy sebagai ketua OSIS dan Dimas sebagai wakil ketua OSIS. Nah di sini itu kan ada peluang tidak terpilihnya ya. Kalau peluang tidak terpilihnya tuh kita masuk ke peluang komplement. Oke. Nah sekarang peluang komplement itu apa rumusnya? Coba deh anak MPLB 1 sama anak AKL 4 rumus peluang komplement tuh gini ya. Kan dia rumusnya 1 dikurang apa ya? Coba kalian cari dulu.
Oke, kita lanjut nomor 10. Pada percobaan lempar undi 2 buah dadu, peluang mata dadu yang muncul berjumlah 5 atau 8. Nah, ini kan berarti kita ya buat ruang sampel lagi yang tadi saya bilang ya. Makanya kalian harus buat tuh yang namanya tadi ruang sampel 2 buah dadu biar kalian nggak capek-capek kayak nggak keliru juga untuk kayak menentukan mana yang berjumlah 5 atau berjumlah 8. Oke, berarti kan di sini kita kayak nyari kalau misalkan ada kata-kata atau tuh jadi nanti si dadu yang berjumlah 5 itu misalkan ada 10 gitu kan. Nanti itu kalau ada kata-kata atau tuh kayak ditambah gitu loh. Jadi nanti 5 ditambah kok 5 sih? Misalkan tadi yang jumlah dadunya bermata berjumlah 5 misalkan tuh dia ada 10 kan ada kata-kata atau berarti nanti itu ditambah sama yang jumlahnya 8 misalkan yang jumlah 8 tuh ada 3 gitu kan. Ya udah berarti nanti 10 tambah 3 ya. Nah, berarti kan sekarang karena kita udah buat ruang sampelnya nih, kita cari aja mana yang berjumlah 5 dulu nih. Yang berjumlah 5 kan berarti 1 4 2 3 3 2 4 1 ya. Udah nih cukup. Berarti di sini yang berjumlah 5 tuh ada 4. Terus yang berjumlah 8 tuh ada berapa? Yang berjumlah 8 tuh ada 26 benar. Terus 33 2 kok 8 33 sih? Dodol gue. Ntar dulu guys, sorry. Berjumlah 8 tuh 26, terus 35 44 53 62 ya. Ada lagi nggak? Kayaknya sih nggak ada ya. Udah cukup ini. Nah, terus kan berarti berapa nih? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 kan? Apaan sih? Ya udah ada 9 lah intinya. 9 per karena peluang ya kan nih ya, pertanyaan adalah peluang. Ya udah si NS nya adalah 36. 9 per 36 kayak gitu guys. Jangan gitulah, enggak gitu, enggak gitu. Taruh, kita harus satu persatu ya guys. Ini kan ada kata-kata berarti kan ditambah. Terus yang berjumlah 8 itu ada berapa? Ada 5 kan. Berarti 5 tambah 4 tambah 5 adalah 9. Ini adalah si NA. Berhubung kita lagi ngomongin peluang, berarti kan peluang itu rumusnya NA per NS. Berarti NA-nya itu 9, NS-nya ya udah kita tahu lah 36 kan. Nah, udah cukup sampai di sini. Kalau misalkan nanti soalnya itu di jawaban cukup sampai sini, udah kalian cukup sampai sini aja. Tapi kalau nanti disuruh kayak misalkan nih jawaban 9 per 36 tuh nggak ada gitu kan. Adanya kayak misalkan pecahan sederhanaan dari 9 per 36. Ya udah, berarti kalian harus sederhanain. 9 per 36 kalau disederhanain berapa? 1 per 4 ya. Itu tergantung di opsinya tuh ada yang mana. Kalau misalkan ada 9 per 36 udah langsung aja itu ditembak. Tapi kalau misalkan nggak ada 9 per 36 nih, ada yang 1 per 4, ya udah berarti 1 per 4 yang kalian jawab, oke? Oke, kita lanjut ke nomor 11. Dalam dua wadah terdapat masing-masing 4 kelereng putih dan 6 kelereng hitam pada setiap wadah ya. Terus di sini akan diambil 4 kelereng pada setiap wadah secara satu persatu nih. Peluang terambil berturut-turut warna putih pada wadah pertama dan hitam pada wadah kedua. Nah, ini tuh jadi kita maksudnya adalah kita harus tahu dulu nih kayak si wadah 1 sama wadah 2 itu berbeda ya. Jadi gini. Pada wadah 1, katanya kan tadi pada setiap wadah tuh ada 4 kelereng putih sama si 6 kelereng hitam. Ini wadah 1 nih, ini wadah 2 juga sama ya. Enggak ada beda-bedanya. Nah, tapi di sini tuh kita harus tahu di sini kan ada kata-kata dan. Tadi kalau misalkan ada kata-kata atau itu ditambah, nah nanti tuh kalau ada kata-kata dan itu dikali. Nah, maksudnya berarti kan di sini kita anggap aja pada si wadah pertama itu adalah peluang kejadian A. Berarti kan NA per NS ya. Nah, sekarang untuk yang wadah kedua nih, wadah kedua kita anggap dia itu peluang kejadian B. Jadinya nanti si NB per NS. Nah, untuk mencari NS yaudah, NS itu kan banyaknya si ruang sampel banyaknya kayak kelereng yang ada di dalam kotak kan, ada berapa? Ada 10. Nah,
yang bagian B juga ini sama-sama 10 nih. Cuma di sini kan untuk yang wadah pertama tuh yang dicari adalah warna putih kan. Warna putih ada berapa? Ada 4. Berarti 4/10 ini untuk kejadian A-nya. Untuk kejadian B-nya hitam pada wadah kedua. Hitam ada berapa? Ada 6. Di 6/10. Nah, ini tuh kalau bisa kalian sederhanain jadinya kan 2/5 ya. Ini disederhanain jadinya 3/5. Nah, hasil dari peluang kejadian A sama hasil dari peluang kejadian B itu tuh dikali. Jadi peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B. Peluang kejadian A itu adalah 2/5, peluang kejadian A adalah 3/5. Ini kalau kita kalikan kan berarti kan 6/35 ya. Nah, ini tuh kalau bisa kalian dicari desimalnya. Oh ya nih, kalau misalkan biar gampang, aduh saya lupa lagi. Ini tuh yaudah deh, ini nggak usah di apain sih namanya? Nggak usah disederhanain. Jadi kan nanti kan 4/10 dikalikan dengan 6/10 ya. Berarti kan kalau dikalikan 24/100. Yaudah nih, kalau kayak gini kan lebih gampang dijadiin desimal karena dia di sini adalah 2 angka, berarti tuh harus ada 2 angka di belakang koma. Jadi 0,24 selesai. Oke, lanjut nomor 12. Di sini dalam sebuah kotak terdapat 15 bola yang dibagi nomor 1 sampai 15. Dalam kotak tersebut diambil sebuah bola secara acak. Peluang terambilnya bola bernomor kelipatan 3 atau bernomor ganjil adalah, nah ini tuh kalau bisa ya guys, ini tuh untuk nomor 12, dia itu kayak kita menggunakan ini rumus, mana sih ini? Di sini ya. Nah, jadi tuh dia nanti tuh rumusnya itu karena dia atau kan berarti kan dia pakai union gitu ya. Nah, dia tuh rumusnya adalah peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Nanti tuh dikurang dengan peluang kayak A irisan B gitu loh. Kayak gitu. Berarti kan di sini kan dengan kata lain ya, kita harus mencari kita harus mencari peluang kejadian A-nya dulu nih. Oh ya, sebelum itu gini. Sebelum kita masuk ke peluangnya, berarti kan kita harus tahu nih ruang sampel yang bagian A sama ruang sampel bagian B ya. Nah, ruang sampel bagian A tuh kita anggap peluang terambilnya bola bernomor kelipatan 3 tuh dia menjadi ruang sampel A. Kok ruang sampel sih anjir? Bukan ruang sampel, jadi tuh si sampel dari si kejadian A ya, sampelnya. Nah, kalau misalkan kelipatan 3 berarti kan 3, 6, 9, terus 12, 15. Karena di sini nomornya sampai 15 bola ya. Nah, terus untuk si B-nya itu kan bernomor ganjil. Kalau nomor ganjil berarti kan 1 juga ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Nah, terus berarti kan nanti yang kita perlukan itu adalah peluang kejadian A. Peluang kejadian A di sini ada berapa angka nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5/15 ya. 15 tuh NS-nya. Kan NS-nya katanya di sini ada 15 bola. Kayak ya udah berarti NS-nya tuh 15 gitu. Ini bisa disederhanain, enggak usah disederhanain lah. Nanti soalnya ribet. Nah, sekarang untuk yang peluang kejadian B berarti kan di sini ada berapa angka nih? 3, 6, 8/15 ya. Nah, sekarang kita cari nih si P A irisan B. P A irisan B. Nah, si NS-nya itu kan udah pasti 15. Nah, A irisan B itu kita carinya gini. Di antara si sampel A sama B ada nggak sih angka yang sama? Kalau kita lihat ada ya, si 3, terus 9 sama 15. Ini ada berapa angka nih? Berarti kan ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 angka yang sama. Berarti tuh si PA irisan B itu ada 3/15. Nah, kita tinggal masukin aja nih si angka-angkanya. Berarti kan 5/15 ditambah 8/15 dikurang 3/15. Tadi kenapa yang ini tuh nggak saya kecilin? Karena nanti tuh kalau ini dikecilin
kan semuanya tuh kalau bisa kan, kalau untuk pecahan kan penyebut harus sama ya, tapi tuh yang ini kan nggak bisa disederhanain nih, yang ini bisa disederhanain, tapi nanti kan yang satunya lagi kan enggak ya, nanti ribet lagi kalian nyari penyebutnya, jadi nggak usah disederhanain aja, nggak apa-apa. Berarti sekarang 5 per 15 ditambah 8 per 15 dikurang 3 per 15 itu hasilnya berapa? 5 ditambah 8 itu kan 13 ya, dikurang 3 per 15 sama dengan 10 per 15. Yaudah, berarti ini adalah jawabannya.